Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melanjutkan pembahasan terkait menghitung percepatan benda. Lanjutan dari video sebelumnya. Jika video sebelumnya kita sudah selesaikan pembahasan untuk yang kasus bidang datarnya, nah sekarang kita akan lanjutkan untuk yang benda pada bidang miring. Oke, sama seperti video sebelumnya kita akan bahas menjadi dua bagian, yaitu pada kasus licin dan bidang miring yang kasar. Oke, langsung saja. Di sini sudah ditampilkan gambar ya, gambar benda atau kotak yang terletak di atas bidang miring licin ya di sini. Nah, kita coba kembali ingat untuk yang kasus bidang datar. Di sini kita gambarkan kembali. Ini ada kotak yang berada di atas bidang datar. Maka benda yang terletak di bidang datar di sini tentunya tidak akan bergerak, oke, tidak akan bergerak ke kanan ataupun ke kiri selama tidak ada gaya tambahan yang diberikan pada benda. Nah, dia baru akan bergerak jika kita tarik ya, misalkan di sini, atau kita dorong ya, misalkan ke kanan di sini. Nah, tetapi pernahkah kalian mengalami, misalkan kalian letakkan suatu objek yang terletak di atas permukaan bidang miring, walaupun kalian tidak dorong ataupun tidak kalian tarik, tapi benda tersebut akan meluncur ke bawah. Oke? Pernah ya? Nah, kenapa bisa demikian? Padahal tidak ditarik ataupun didorong. Nah, tetapi benda tersebut meluncur ke bawah. Saya gambarkan di sini, benda tersebut bergerak turun. Nah, ini arah geraknya meluncur ke bawah. Nah, mengapa bisa demikian? Artinya berarti ada gaya yang menyebabkannya. Tidak mungkin tidak ada gaya yang menyebabkannya ya. Tidak mungkin. Nah, gaya apa yang menyebabkan balok tersebut pada bidang miring bisa turun ya? Nah, kita akan bahas ini terlebih dahulu. Jika pada bidang datar, maka kita buat ya garis bantu. Di sini ada sumbu X dan sumbu Y-nya, oke. Nah, kemudian pada bidang datar itu gaya beratnya digambarkan seperti ini, oke. Nih, ke bawah, oke, pada sumbu Y ya. Nah, tentunya gaya berat di sini menyebabkan benda tersebut bergerak atau tidak? Tidak ya. Di sini bendanya ini karena gaya beratnya ke bawah, benda tertahan oleh bidangnya, oke. Jadi jika tidak ditarik ke kanan atau ke kiri, benda tentu akan tetap diamnya, tidak akan bergerak. Nah, beda halnya dengan bidang miring. Coba kita gambarkan gaya beratnya di sini. Oke, kita gambarkan gaya beratnya. Oke, ini juga sudah kita bahas di video yang sebelum-sebelumnya. Gambar gaya beratnya selalu ya ke arah pusat bumi, yaitu di sini digambarkan ke arah bawah. Nah, di sini maka kita juga akan gunakan garis bantu, yaitu sumbu X dan sumbu Y mengikuti bentuk bidangnya ya, karena bidang datar sumbu X-nya ini oke, datar juga. Nah, ini juga nah, kita buat seperti ini, ada sumbu X dan sumbu Y juga nih. Nah, ini sumbu X dan ini sumbu Y. Oke, mengikuti ya. Nah, kita lihat gaya beratnya di sini. Gaya beratnya ini arahnya apakah sudah berada di sumbu X ataupun sumbu Y? Tidak ya, tidak berada di sumbu X maupun sumbu Y. Nah, artinya apa? Di sini gaya beratnya akan kita uraikan secara vektor. Oke. Nah, misalkan kita ambil kemiringan bidangnya ini adalah theta. Nah, maka akan ada dua komponen vektor gaya beratnya di sini, yaitu pada sumbu X-nya ini kita namakan ya, karena ini ada sumbu X, maka ini adalah Wx. Oke. Gaya berat pada sumbu X, dan ini adalah gaya berat pada sumbu Y-nya. WY. Nah, jadi sudah mulai terlihat di sini ya. Kita lihat ada satu komponen gaya berat yang menyebabkan di sini menjadi penyebab benda ini bisa bergerak turun ke bawah. Nah, di sini sesuai dengan arah geraknya ya. Perhatikan di sini arah geraknya kan, kasusnya itu kan kalau kita letakkan benda di atas bidang miring, benda tersebut bisa bergerak ke bawah tanpa harus kita dorong. Apalagi kalau bidang miringnya licin ya. Nah, kenapa bisa demikian? Ya ini, karena ada gaya berat yang menyebabkannya. Gaya berat dari benda yang terletak di atas bidang miring ini menyebabkan benda itu bisa turun ke bawah. Jelas di sini penyebabnya adalah gaya. Gayanya apa? Gaya berat di sini. Gaya berat pada sumbu X-nya. Nah, arahnya ke bawah. Makanya arah geraknya juga ke bawah. Oke, bisa dipahami ya. Nah, kalau misalkan kita mau menghitung berapa besar percepatan benda ini bergerak turun, maka kita gunakanlah hukum 2 Newton. Apa rumusnya kemarin? Ya, itu adalah A sama dengan sigma F per M. Oke, kita gunakan ini tetap. Bagaimanapun mau bidang datar, bidang miring, menghitung percepatan kita gunakan ini untuk
tinjauan secara Newtonnya ya. Nah, kalau gitu gaya untuk kasus seperti ini ya, satu-satunya gaya yang menyebabkan benda itu bergerak adalah Wx di sini. Tidak ada gaya tambahan ataupun tidak ada gaya yang menghambat karena di sini bidangnya licin ya. Tidak ada gaya gesek yang diperhitungkan. Maka di sini berarti sigma F-nya cuma ada satu, yaitu Wx per M. Nah, W itu M kali G, oke. Nah, sekarang akan saya ini jelaskan kalau komponen vektor kan biasanya menggunakan sin ataupun cos. Nah, di sini Wx ini apakah sin theta ini atau cos theta? Oke. Yang sudah paham mungkin ya tidak masalah. Di sini akan saya coba uraikan di sini. Saya gambarkan kembali di samping mungkin di sini ya. Ini ada bidang miring. Oke. Bidang miring. Nah, ini ada kotak. Nah, ini kemiringannya theta. Oke. Di sini kita mau ini gaya berat aslinya ya. Ini penguraiannya ada Wx dan ini Wx tadi ya, dan ini Wy. Oke. Nah, jika kita punya segitiga ya, kita buat segitiga di sini. Jika ini misalkan 30 derajat, oke. Ini siku-siku, maka sudutnya di sini berapa? Oke. Secara segitiga maka totalnya harus 180 derajat. Jika ini 30, ini 90, maka ini adalah 60 derajat. Oke. Artinya jika ini theta, maka tidak mungkin di sini nilainya theta, oke. Maka theta ini sama dengan yang di mana? Ya, sama dengan yang di sini. Paham nggak nih? Kalau kita buat garis bantu di sini siku-siku, maka 60 derajat di sini, maka di sini harus 30 derajat. Artinya apa di sini dapat kita pahami? Oke, maksudnya di sini adalah sudut kemiringan bidang 30 derajat di sini itu kita letakkan tetanya di sini. Nah, jadi tetanya itu ada di sini. Nah, ini tetanya di sini. Jadi teta kemiringan bidang itu sama dengan yang di sini. Secara vektor ya, kembali lagi untuk memahami vektor, artinya apa? Di sini bisa kita pahami bahwa nah, untuk nilai, saya gunakan warna biru di sini ya. Wx di sini. Oke. Wx di sini artinya penguraiannya itu adalah W sin theta, sedangkan Wy ini yang kita gunakan adalah W cos theta. Ini harus diingat nih. Kalau untuk kasus bidang miring, oke, maka nilai Wx itu adalah W sin theta, W nya adalah W cos theta. Ini boleh kalian pahami langsung ya. Jadi tidak perlu diuraikan bingung-bingung lagi. Nah, artinya kalau kita mau uraikan lanjutkan di sini, apa di sini berarti di sini W kan mg ya, mg sin theta per m ya, coret m-nya. Maka tidak heran misalkan ada buku yang menuliskan nilai percepatan benda yang meluncur pada bidang-bidang licin tanpa ada gaya lain lagi, maka adalah g sin theta. Oke. Nah, coba dipahami pelan-pelan ya. Nah, sekarang kita akan ke contoh ya untuk bidang miring licin di sini. Sini saya berikan gambar di sini apabila di sini ada sebuah balok yang masanya 5 kg. Kita gunakan percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat dengan kemiringan bidang miringnya di sini adalah 37 derajat. Nah, balok di sini, saya gambarkan nih balok kasusnya itu diberikan gaya ke arah atas bidang miring ya, menuju ke atas ini sebesar 75 Newton ya, didorong ke atas. Nah, pertanyaannya adalah arah geraknya. Nah, arah geraknya itu kemana? Apakah turun ke bawah atau naik ke atas? Nah, dan percepatannya itu berapa? Oke, jadi begini, ini kan didorong ke atas, kok masih ditanyain arah geraknya itu apakah naik atau turun? Nah, ingat ya, kalau misalkan benda di bidang miring itu walaupun kita dorong ke atas, mungkin kalian pernah mengalami juga, tidak pasti juga kita berhasil mendorongnya ke atas. Oke, bisa paham ya? Bisa jadi kan begini, kita dorong nih ke atas nih, tetapi ternyata gaya yang kita berikan itu ternyata nggak cukup untuk membuat barang yang kita dorong ini naik, tetapi malah kita yang termundur. Oke, pernah ya mungkin ya seperti itu ya. Kalau misalkan massa balok itu cukup besar, gaya dorong yang kita berikan itu kurang, tentu kita akan malah ikut mundur atau terturun gitu ya. Oke, maksudnya begitu. Makanya tanyain di sini arah geraknya. Nah, bagaimana kita bisa tahu? Ya, tadi ada gaya yang menyebabkan benda turun tadi. Apa? Itu harus kita hitung dulu. Ya, kalau mau digambarkan di sini ya kita gambarkan dulu ya. Di sini tadi ada penguraiannya. Kalau di sini saya langsung saja ya. Yang kita perlukan itu adalah Wx-nya. Nah, Wx. Wx tadi apa? Nah, kita hitung di sini. Wx adalah W sin theta. W itu adalah massa kali gravitasi sin
theta, arahnya ya ke bawah ya, ke arah bawah bidang miring. Maka di sini adalah 5 kg kali 10 meter per sekund kuadrat sin 37. Sin 37 ayo berapa? Sin 37 0,6 ya. Atau 3/5. Berarti 50 dikali 3/5 atau 0,6. Maka hasilnya berapa? Ya, 30 Newton. Nah, gaya yang ke bawahnya 30 Newton. Nah, sini bisa buat kesimpulan kan kemana arah geraknya? Iya, arah geraknya ternyata gaya dorongnya di sini jauh lebih besar dibanding gaya berat yang menyebabkannya turun ke bawah. Nah, artinya di sini berarti arah geraknya adalah ya ke atas. Ke atasnya maksudnya ke atas bidang miring ya. Oke. Naik maksudnya gitu ya, atau digambarkan aja begini. Nah, arahnya naik ke atas. Ini arah gerak. Nah, lebih jelas lagi di sini. Nah, percepatan bendanya ya kita gunakan persamaan hukum Newton tadi. Oke, yaitu adalah A sama dengan sigma F per M. Nah, jangan gunakan G sin theta tadi ya. Nah, di sini karena ada tambahan gaya lain. Kalau tadi kasus yang pertama kan itu G sin theta karena itu hanya ada Wx saja kan, dan itu arahnya turun. Nah, maka di sini sigma F-nya kita masukkan dua-duanya nih. Nah, arah geraknya itu tadi ke atas yaitu gaya dorongnya 75, ada yang lawan yaitu Wx ya. Ingat Wx-nya arah selalu ke bawah nih. Nggak mungkin kita gambarin Wx-nya ke atas tuh ya. Jangan sampai salah itu. Maka di sini adalah F dorong ke atas dikurangi Wx-nya tadi per M. Ya, masukin nilainya. F-nya tadi kan udah ada di soal 75, Wx-nya 30. Masanya berapa? 5. Ya, berapa ya? Nah, berarti 45 dibagi 5 ya 9 meter per sekon kuadrat. Oke, jika ada tambahan-tambahan gaya lainnya itu tinggal kita sesuaikan ya perhitungannya. Oke. Nah, jadi karena soal-soal seperti ini itu ya kita harus memperhatikan gaya-gaya yang bekerja pada benda. Oke. Kalau misalkan gayanya ini ke arah bawah juga, ya pasti arah geraknya ke bawah ya. Karena Wx-nya ke bawah, gaya yang diberikan juga ke bawah, itu jelas ke bawah. Maka di sini tandanya plus. Oke, paham ya? Oke. Kalau misalkan Wx-nya tadi lebih besar, berarti arahnya ya turun ke bawah. Maka percepatannya juga nanti ya dihitung. Berarti Wx dikurang F ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk pembahasan untuk benda yang berada pada bidang miring jika permukaannya kasar. Nah, apa perbedaannya dengan yang bidang miring licin tadi? Sebagian besar mirip ya, tidak ada untuk menghitung percepatannya juga sama polanya. Oke. Untuk menentukan arah geraknya juga sama, cuman yang paling penting ingat kalau misalkan kasus atau soalnya itu bidang miring kasar, tentunya kita harus memperhatikan dan menghitung yang namanya ya gaya gesek. Oke, arah gaya geseknya juga penting. Nah, jadi di sini saya akan bahas untuk gaya gesek pada bidang miring kasarnya di sini. Nah, arah gaya geseknya itu bisa ke atas atau ke bawah ya, tergantung nanti bendanya itu cenderung bergerak ke arah mana. Oke, misalkan tidak ada gaya dorong ataupun tarikan seperti kasus bidang miring yang awalnya tadi. Jika benda diletakkan di atas permukaan bidang miring yang kasar, tapi benda itu misalkan tidak bergerak, turun, nah artinya ada gaya yang menahan. Tadi kita sudah bahas benda tersebut kalau bidang miring licin itu bendanya akan turun karena ada gaya berat yang tadi Wx-nya tadi ya. Jadi di sini tadi misalkan yang saya gambarkan di sini ini ada Wx tadi kan. Oke, ini ada Wx. Nah, ini yang menyebabkan benda bergerak turun. Tapi kalau bidang miring kasar, yang seharusnya benda yang turun di sini, tetapi benda tidak turun, berarti ada gaya yang menghambat. Nah, gaya apa? Yaitu gaya geseknya tadi. Gaya geseknya berarti kemana? Nah, gaya geseknya adalah ke arah atas, cenderung melawan arah gerak. Oke, maka di sini gaya geseknya nanti kita gambarkan ke atas. Nah, gaya geseknya F, G boleh. Nah, bagaimana dengan besar gaya gesek pada bidang miring? Nah, ini kita bisa hitung begini. Ingat ya rumusnya dulu. Gaya gesek itu kan adalah koefisien gesek dikalikan gaya normal. Oke, tuh harus diingat dasarnya. Ya, koefisien geseknya ini biasanya di soal diketahui. Oke. Nah, untuk gaya normalnya maka kita lihat di sini. Gaya normal itu yang gimana? Ya, masih ingat tidak? Gaya normal, oke. Nah, ini ya tegak lurus bidang. Nah, gaya normalnya di sini untuk kasus seperti ini ingat berarti ini kalau kita buat garis bantu ya, maka di sini ada sumbu X dan sumbu Y.
Gaya normalnya gimana? Di sumbu Y. Maka kita lihat ada gaya lain yang bekerja pada sumbu Y, yaitu tidak lain adalah penguraian dari gaya beratnya tadi. Selain Wx ada yang namanya Wy. Oke. Nah, di sini. Nah, artinya di sini untuk mencari gaya normalnya ini ya gunakan sigma Fy sama dengan 0. Ya, kenapa 0? Karena benda tidak bergerak pada sumbu Y-nya, arah sumbu Y-nya, tapi benda ini hanya bergerak di sepanjang sumbu X-nya saja. Oke. Nah, artinya di sini berarti gaya normalnya itu setara dengan gaya berat sumbu Y-nya atau penguraian komponen vektor gaya berat pada sumbu Y. Oke. Berapa nilainya? Nanti sudah kita bahas di awal. Wy, kalau Wx tadi sin theta, ya Wy di sini berarti adalah W cos theta. Sehingga menghitung gaya gesek pada bidang miring, ya bidang miring kasar tadi ya, itu adalah mu n. N yang sini adalah mg, W tadi ya, W dan mg kan sama ya. Atau kita tulis di sini berarti mg cos theta, maka di sini berarti mg cos theta. Dengan catatan tidak ada gaya lain yang memungkinkan untuk menyebabkan nilai gaya normalnya ini berubah. Oke, itu ada kasus-kasus tertentu. Nah, secara umum biasanya kita akan gunakan nilai gaya geseknya itu menghitungnya seperti ini. Oke. Nah, kita akan langsung masuk ke perhitungan contoh ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang untuk menghitung. Si pertanyaannya adalah sama seperti yang contoh bidang miring licin, yaitu besar percepatan benda ini berapa. Nah, di sini angkanya juga sama ya, gaya dorong ke atas 75 Newton, masa baloknya 5 kg, gravitasi 10 dan koefisien geseknya di sini kita gunakan 0,5. Nah, ini contoh ya. Angka-angka ini hanya untuk contoh. Sudut kemiringan 37 derajat. Oke, maka di sini tadi sudah kita bahas di awal, karena gaya dorongnya 75 Newton, kemudian gaya berat yang ke arah bawah tadi sudah kita hitung, Wx ya namanya. Wx tadi sudah kita hitung menggunakan mg sin theta, hasilnya adalah 30 Newton ya. Nah, artinya gaya dorongan di sini lebih besar dibandingkan Wx, maka benda bergerak ke arah atas. Nah, jika benda bergerak ke arah atas di sini berarti gaya geseknya kemana? Nah, arah gaya geseknya berarti cenderung melawan ya. Berarti gaya geseknya kemana di sini? Ya, berarti ke bawah juga. Saya gambarkan di sini. Maka gaya geseknya itu ke arah ya. Ini gaya geseknya. Nah, berapa besar gaya geseknya? Ini kita hitung terlebih dahulu. Nah, kita hitung, maka di sini berarti adalah oke. Kita tulis di sini gaya gesek tadi adalah mu n ya. N-nya itu adalah mg cos theta. Nah, maka di sini berarti koefisien geseknya 0,5. Oke. Kemudian masanya 5, gravitasi 10, cos 37 ya. Cos 37 0,8 atau 4/5. Nah, berarti berapa nilainya? Maka gaya geseknya adalah 50, di sini berarti 40. Oke. Ya, 20 Newton. Nah, lihat arahnya ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan hitung percepatan. Nah, menghitung percepatan berarti di sini gunakanlah persamaan kum 2 Newton sigma F per M. Nah, coba lihat sigma F-nya. Ada berapa gaya yang mempengaruhi di sini? Nah, untuk arah geraknya. Arah geraknya jelas ini berarti ke atas ya, karena gaya dorongnya lebih besar dari Wx-nya di sini. Nah, berarti 75 F ya dilawan oleh Wx minus arah yang berlawanan dengan arah gerak, dan gaya gesek jelas juga pasti berlawanan. Baru per M di sini. Oke, berarti 75 Newton gaya dorong dikurangi Wx 30 dan gaya gesek 20 per 5 kg. Ya, berapa hasilnya di sini? Berarti 25 ya. 25 bagi 5 meter per sekon kuadrat. Nah, hasilnya tentu berbeda dengan yang bidang miring licin tadi. Bidang miring licin tidak ada gaya gesek, tentunya lebih mudah untuk mendorongnya ke atas. Di situ artinya di situ karena berarti lebih besar percepatannya ya, tidak ada yang menghambat, tidak ada hambatan gaya gesek. Nah, di sini ada gaya gesek yang menghambat arah gerak.
ke atas, sehingga nilai percepatannya lebih kecil, artinya lebih lambat lah ya dibandingkan kasus yang bidang miring licin. Nah, oke. Ini contoh ya, kalau misalkan gaya yang kerja itu berbeda, ya tentunya membuat perhitungannya juga akan berbeda. Oke, terutama nilai dan arah ya yang harus diperhatikan. Oke, sekian pembahasan untuk bidang miring, licin maupun kasar. Semoga membantu dan bisa dipahami dengan baik.